Hai, apa kabarmu semua pendengar sejatiku? How's life? Are you okay? I hope you are all okay. Yuk belajar adverb. Kita belajar adverb dulu ya hari ini. Apa sih adverb? Adverb adalah kata keterangan. Nanti adverb ini menjawab pertanyaan dari how ya. Kalau ada nanti pertanyaan how bagaimana? Jawabannya pasti adverbnya. Fungsi adverb adalah memberi keterangan untuk kata kerja ataupun kata sifat ataupun adverb yang lain yang ada di kalimat itu. Adverb banyak jenisnya, ada 5. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu adverb of manner. Adverb of manner ini akan menjelaskan bagaimana kata kerja itu dilakukan. Cara membentuknya adalah dari kata sifat dengan menambahkan lie ya. Contohnya ada di sini, slow. Tambah lie dia menjadi slowly. Sehingga terciptalah sebuah adverb yaitu slowly. Apa artinya? Kalau sudah ditambahkan dengan lie dia artinya menjadi dengan lambat, quickly dengan cepat, neatly dengan rapi. Jadi cara membentuknya adalah tinggal menambahkan adjektif dan lie sehingga dia menjadi adverb. Itu kalau dia adverb of manner ya. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. She walks slowly. Dia berjalan dengan lambat. Bagaimana dia berjalan? Dengan lambat. Inilah dia adverbnya tadi. Dia memberi keterangan terhadap si kata kerja. Gitu dia. Itu fungsi dari adverb. Kemudian contoh nomor 2 supaya lebih jelas. He opened the door quietly. Dia membuka pintu tersebut dengan pelan-pelan. Bagaimana dia membuka pintu? Dengan pelan-pelan. Itulah dia adverb. Dia memberikan keterangan kepada si kata kerja. Itu dia. Sehingga kalimat kita ya lebih jelas. Ya. Lihat contoh yang ketiga, I am extremely happy. Saya sangat senang. Yang menjadi adverbnya adalah extremely. Extremely itu berasal dari kata extreme tambah ly. Artinya menjadi sangat. Ya. Sehingga si extremely ini memberikan keterangan bukan kepada to be-nya tapi kepada si happy, kata sifat. Bagaimana kesenangannya? Sangat senang. Jadi kesenangannya itu bukan biasa-biasa aja, tapi dia sangat senang. Itu dia yang pertama yaitu adverb of manner. Now we come to adverb of time. Ini gampang sekali ya. Adverb of time itu keterangan waktu. Jadi adverb of time itu ya semua keterangan waktu masuk ke adverb of time ya. Tomorrow, recently, so far, yesterday, today, early. Besok, akhir-akhir ini, sejauh ini, kemarin, hari ini ya, dengan cepat atau dengan segera, itu dia masuk ke adverb of time ya. Contoh, she recently got a new phone. Dia baru-baru ini mendapatkan sebuah handphone yang baru. Jadi adverbnya yang mana? Yaitu recently. Dia fungsinya sebagai apa? Adverb of time. Itu dia, bukan adverb of manner, karena dia di sini memberikan keterangan waktu, bukan bagaimana kata kerja itu dilakukan. Contoh yang kedua, I will come tomorrow. Jadi tomorrow-nya di sini adalah adverb of time, keterangan waktu ya. Sama seperti nomor 3, Tina will visit grandpa today. Tina akan mengunjungi kakek hari ini. Jadi hari ini adalah adverb of time-nya. Nah itu yang kedua. Sekarang kita ke ketiga yaitu adverb of place, yaitu kata keterangan tempat. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan tempat dia masuk ke adverb of place. Ada here, ada there, ada nowhere, ada outside, ada everywhere, inside, in, on ya. Itu masuk ke adverb of place. Di sini, di sana, nowhere, outside, everywhere, di mana-mana. Ini tidak dimanapun, di dalam, di atas, di luar, itu masuk ke adverb of place ya. Contohnya, can I come inside? Bolehkah saya masuk? Can I come inside of your house? Bolehkah saya masuk ke dalam rumahmu? Jadi yang mana di sini adverbnya? Yaitu inside sebagai adverb of place ya. Ini udah, kita ke nomor 2. There is a man outside of our building. Ada seorang laki-laki di luar bangunan kita. Yang mana adverbnya? Outside. Ya, gampang sekali. Adverb yang keempat yang kita pelajari yaitu adverb of degree. Nah, adverb of degree ini
akan membicarakan mengenai intensitas ya. Intensitas dari perasaan kita, seberapa kuat. How strong is your feeling? It is about adverb of degree. Contohnya adverb of degree itu biasanya so, very, hardly, rather, and quite. Ya, ini biasanya digunakan dalam kalimat. Sangat, hampir tidak, agak, ini juga agak ya. Supaya lebih jelas kita lihat aja contoh dalam kalimat. She is very excited for this trip. She is very excited for this trip. Very di sini merupakan adverb of degree. Dia sangat bersemangat untuk perjalanan ini ya. Dia sangat bersemangat untuk perjalanan ini. Jadi very adalah adverb of degree. Contoh yang kedua, I hardly understand what Mr. Rizky said earlier. Saya hampir tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuan Rizky akhir-akhir ini. Nah, itu dia. Jadi yang mana di sini adverb of degree-nya yaitu hardly, hampir tidak ya. Hampir tidak mengerti. Jadi adverb of degree ini bersangkutan dengan feeling ya, perasaan kita. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai adverb of frequency. Kalau ini mengenai waktu ya, berhubungan dengan waktu, seberapa sering ya. Adverb of frequency, seberapa sering. Ada never, ada seldom, ada always, ada often, ada rarely, ada frequently. Ini semua adverb of frequency. Tidak pernah, jarang, selalu, sering, jarang, sering, frequently. Itu dia ya. Kita lihat langsung ke contohnya. I always come early. Saya selalu datang lebih cepat ya. Always-nya itulah dia adverb of frequency. Early ini adverb of time ya. Kita bedakan. Saya selalu datang lebih cepat. She rarely eats noodle. Dia jarang makan mie instan. Jadi rarely di sini bisa letaknya setelah subjek. Ya, always juga bisa setelah subjek. Di sini fungsinya sebagai adverb of frequency. Seberapa sering? Rarely. Jarang, berarti pernah tapi sesekali, itu dia maksudnya ya. She rarely eats noodle. Dia jarang makan mie instan. Itu dia mengenai adverb of frequency. Oke, semoga membantu mengenai adverb. Jadi kesimpulannya adalah adverb itu ada 5. Ada adverb of manner, ada adverb of time, ada adverb of degree, ada adverb of frequency. Itu dia ya. Ada 5 adverb kita. Semoga membantu. Jangan lupa di subscribe.